Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Esther Cahya. Kami akan bersama-sama berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengampuni diri. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, mengenai mengampuni diri itu ternyata banyak orang sulit untuk melakukannya. Jadi mengampuni orang lain juga sulit, mengampuni diri sendiri tidak mudah gitu Pak Paul. Padahal kita kadang-kadang merasa bersalah dan merasa dihantui terus-menerus dengan kesalahan itu Pak Paul. Betul Pak Gunawan. Jadi ada orang yang susah mengampuni orang lain, terlalu mudah mengampuni diri sendiri. Sebaliknya ada orang yang sangat-sangat susah mengampuni diri sendiri, tapi sangat mudah sekali mengampuni orang lain. Pada kesempatan ini yang kita akan lihat adalah orang yang mengalami kesukaran mengampuni dirinya sendiri. Kesalahan-kesalahan macam apa Pak Paul sebenarnya yang sulit untuk bisa diampuni itu? Biasanya memang kesalahan-kesalahan itu tuh relatif ya Pak Gunawan ya, karena memang setiap orang mempunyai standar nilainya masing-masing. Jadi mana yang kita anggap serius, mana yang kita anggap tidak serius kadang-kadang berbeda-beda. Tapi kita bisa merangkumkan beberapa karakteristik ya atau penyebab mengapa kita kok susah mengampuni diri. Atau dengan kata lain mengapakah kita terus merasa bersalah. Nah sekurang-kurangnya ada 4 yang akan saya bagikan. Yang pertama adalah seringkali kita itu tuh susah mengampuni diri sendiri karena kita masih merasa perlu menghukum diri kita. Perasaan bersalah yang kita rasakan itu sebetulnya tuh merupakan bentuk penghukuman diri. Nah, sampai kapankah kita akan berhenti merasa bersalah? Ya, sampai kita itu merasa kita telah menghukum diri kita dengan pas. Cukuplah menghukum diri. Nah, barulah kita akan berhenti. Nah, jadi saya ulang lagi, ada kalanya kesulitan kita mengampuni diri sebab kita menganggap kita masih perlu menghukum diri dan kita menghukum diri sendiri lewat perasaan bersalah itu. Jadi memang merasa bahwa yang sudah dilakukan ini apa begitu besarnya gitu Pak Paul ya, sehingga saya harus menghukum diri saya. Betul, betul sebab ini memang sesuatu yang tertanam dalam diri kita Bu Esther. Sejak kecil kan orang tua kita itu tuh yang mendisiplin kita atau menghukum kita tatkala kita melakukan kesalahan. Jadi sejak kecil sudah tertanam konsep dalam diri kita bahwa kesalahan itu tuh harus dibayar dengan penghukuman. Tatkala kesalahan itu tak terbayarkan lunas oleh hukuman, kita merasa seharusnya lah kesalahan itu tuh terus bersarang, tidak lepas dengan mudahnya. Nah, itu sebabnya konsep ini nih akhirnya terus menghantui kita. Jadi kita menganggap kita masih perlu menghukum diri sendiri dan tidak boleh dengan mudah bebas dari rasa bersalah ini. Nah sebetulnya konsep ini sendiri bagian dari kodrat keadilan yang kita miliki sebagai makhluk yang diciptakan berdasarkan gambar Allah. Memang keadilan adalah kesalahan perlu dibayar dengan hukuman. Inilah keadilan. Saya kira inilah yang juga tertanam dalam diri kita dan akhirnya menyebabkan kita tidak mudah mengampuni diri sendiri. Bentuk menghukum diri sendiri itu contohnya seperti apa Bapak? Dalam kasus yang kita bicarakan ini ya perasaan jijik dengan diri, perasaan benci dengan diri, memaki, mengkritik diri sendiri, ya menuding-nuding, menuduh-nuduh diri sendiri, menghina-hina diri sendiri. Nah itu kira-kira yang biasanya kita lakukan. Itu kan menyangkut emosinya dia gitu Pak Paul ya. Misalnya ada seseorang yang bersalah terhadap anaknya sampai anaknya sakit atau bahkan meninggal Pak Paul. Nah orang ini menghukum dirinya dengan tidak mau bermasyarakat gitu Pak Paul. Jadi dia tinggal di rumah, dia tidak mau lagi tahu dengan lingkungannya. Jadinya bukan cuma menghukum dirinya, itu menghukum orang yang ada di sekelilingnya jadinya Pak Paul. Dengan kata lain, dalam upaya kita menghukum diri tanpa sengaja ya atau mungkin kita sadari atau tidak sadari, kita itu tuh membawa dampak negatif bagi orang-orang yang dekat dengan kita. Itu betul sekali. Jadi upaya-upaya itu tuh seringkali berdampak ya.
dan berdampaknya seringkali ya buruk. Misalkan gara-gara kita terus merasa bersalah dalam hukum diri, kita menjadi mudah marah, mudah meledak dengan orang-orang di sekitar kita, atau kita depresi berat sehingga akhirnya kita itu tuh nggak bisa berfungsi, ya lumpuh dalam kehidupan ini. Nah, sudah tentu akhirnya yang menderita adalah orang-orang di sekitar kita. Yang saya juga ingin lanjutkan, yang tadi Pak Gunawan katakan adalah tentang bahwa ini sebetulnya merupakan perasaan. Meskipun tuduhan-tuduhan itu tuh dilakukan oleh pikiran kita, namun yang menggerogoti adalah perasaan. Nah, ini membawa kita kepada poin berikutnya Pak Gunawan, yaitu perasaan bersalah itu tuh mengikuti kita sebab perasaan memang lebih sulit berubah dibanding pikiran atau persepsi kita. Maksudnya begini, kita sebetulnya tuh sudah dapat memahami bahwa seharusnya kita tidak perlu lagi merasa bersalah karena Tuhan telah mengampuni kita. Namun pemahaman ini tidak serta-merta mengubah perasaan kita. Ya, kita tahu apa yang benar. Kita tahu apa yang Tuhan sudah katakan dan janjikan untuk kita yang telah berdosa, bahwa Dia akan mengampuni. Tapi pemahaman atau pengetahuan ini tidak serta-merta mengubah perasaan bersalah kita. Dan memang begitulah kodratnya atau yang harusnya terjadi. Seringkali perasaan itu tuh datangnya belakangan, berubahnya belakangan. Pikiran boleh berubah, tapi perasaan masih di belakang kita, masih harus menyusul sebelum akhirnya berubah. Jadi apakah artinya kalau memang misalnya ada orang yang seperti itu Pak Paul ya, yang iya saya tahu Tuhan sudah mengampuni saya, tapi masih ada tapinya ya. Jadi kita dorong dia untuk terus dengan dengan pikirannya itu dulu, untuk lama-lama menghidupi perasaannya begitu. Betul. Jadi dengan kata lain, meskipun perasaannya itu tuh membuntuti ya, datangnya belakangan, berubahnya belakangan, namun harus dilawan dengan pikiran. Pikiran yaitu bahwa Tuhan sungguh-sungguh telah mengampuni kita. Nah, ini membawa kita kepada penyebab berikutnya Ibu Esther, yaitu kenapa kok kita terus-menerus dihantui oleh rasa bersalah. Sebab saya kira salah satu penyebabnya ialah kita tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan telah mengampuni kita. Jadi seringkali itu kita meragukan janji Tuhan itu. Benarkah Tuhan mengampuni kita? Benarkah Tuhan sama sekali itu tidak lagi akan membalaskan perbuatan kita? Benarkah Tuhan tidak lagi menghitung-hitung perbuatan dosa kita? Nah, itu tuh yang seringkali menggerogoti kita. Jadi kita tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan telah mengampuni kita. Itu sebabnya pikiran atau pemahaman bahwa Tuhan telah mengampuni kita, kalau tidak kokoh atau tidak kuat, akhirnya memang tidak bisa melawan perasaan bersalah itu karena kurang kuat. Jadi akhirnya yang menang perasaan bersalah lagi. Maka kalau kita ingin memenangkan perkelahian atau pertempuran melawan rasa bersalah, kita memang mesti mempunyai keyakinan yang kokoh, yang didasari bukan atas perasaan, tapi atas fakta. Faktanya adalah firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kita kalau mengaku dosa kita, Tuhan akan mengampuni kita. Nah, itu fakta yang tidak bisa kita gugat, sudah pasti benar karena itu adalah janji Tuhan. Biasanya itu Pak Paul ya, seseorang yang sudah mengalami seperti tadi yang Pak Paul sebutkan, meragukan pengampunan dari Tuhan, itu lalu mengalami suatu musibah yang lain gitu Pak Paul. Entah karena tingkah lakunya atau apa, nah, itu makin menguatkan dia bahwa Tuhan tidak mengampuni dia gitu Pak Paul. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi terulangnya perbuatan dosa atau kesalahan yang sama makin membuat kita meyakini bahwa kita memangnya sejelek itulah, kita seburuk itulah, dan Tuhan pun akan lebih mendengarkan doa-doa permintaan maaf kita itu. Tuhan mungkin sudah muak mendengarkan suara kita yang berseru-seru meminta pengampunan. Ya, jadi betul sekali Pak Gunawan, apa yang kita telah lakukan kalau kita lakukan lagi memang akan makin membuat kita terpuruk. Jadi sebetulnya kita bisa katakan bahwa sampai titik tertentu sebetulnya perasaan bersalah itu mesti ada, diperlukan dan sehat. Tidak benar kalau kita itu berkata, oh saya tidak mau merasa bersalah dan tidak perlu merasa bersalah, apapun yang saya lakukan Tuhan sudah ampuni, dan akhirnya masuk lagi ke dalam
lubang dosa yang sama. Itu tidak sehat. Jadi saya juga tidak setuju kalau orang berkata ya kita harus 100% bersih dari rasa bersalah. Tidak, kalau kita memang melakukan kesalahan atau perbuatan dosa, seyogianya lah kita merasa bersalah. Sebab rasa bersalah ini bisa menjadi lampu peringatan yang mencegah kita jatuh ke dalam lubang dosa yang sama. Kalau begitu kira-kira batasannya gimana tuh Pak antara rasa bersalah yang memang semestinya sama yang udah seharusnya tidak kita miliki begitu? Rasa bersalah saya kira harus ada sebagai reaksi atas perbuatan kita. Namun rasa bersalah itu tuh tidak semestinya menjauhkan kita dari Tuhan. Rasa bersalah seyogianya membawa kita lebih dekat pada fakta anugerah Tuhan. Karena kita tahu kita bersalah, kita berdosa dan kita memerlukan anugerah Tuhan untuk mengampuni kita. Jadi rasa bersalah seharusnya membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Batasnya itu Bu Esther. Kalau rasa bersalah membuat kita itu tuh lari dari Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Yudas setelah dia menjual Tuhan, dia merasa bersalah dan dia menyesali perbuatannya, akhirnya dia menggantung diri. Dia menjauhkan diri dari Tuhan, bukannya malah mendekatkan diri kepada Tuhan. Beda dengan Petrus, dia tahu dia salah, dia menyangkal Tuhan. Tapi dia terus mengikuti Tuhan. Sampai ke rumah imam besar pun dia ikuti. Dia terus bersama. Tuhan sudah katakan kok bahwa dia akan lari. Nah, dia lari memang ketakutan, tapi dia terus ikuti Tuhan. Di rumah imam besar dia memang jatuh lagi ke dalam dosa. Tapi apa yang dia lakukan? Waktu Tuhan menatap dia, dia nangis. Dia menangis. Ya, dia menyesali perbuatannya, dia tahu dia salah. Namun kita tahu bahwa dia tetap mencoba mendekati Tuhan kembali. Jadi saya kira batasnya itu ya. Jangan sampai rasa bersalah itu tuh justru menjauhkan kita dari Tuhan. Memang secara naluri itu kalau kita bersalah itu coba menghindar gitu Pak Pol. Dengan orang yang kita salahi atau yang kita hormati, kita mencoba menghindar memang. Mungkin untuk sejenak ya, untuk waktu sementara kita malu bertemu dengan Tuhan karena kita telah berdosa. Saya kira itu bisa dimaklumi. Namun seyogianya lah hanya sementara. Sebab kalau terus-menerus alias permanen, yang menang adalah iblis. Iblis akan bersorak-sorai berkata, oh saya berhasil mematahkan relasi antara kita dan Tuhan. Begitu. Mungkin ada alasan yang keempat dari Pak Paul katakan. Nah yang saya maksud dengan keempat adalah yang tadi itu Pak Gunawan. Bahwa memang rasa bersalah itu diperlukan. Jadi memang sampai titik tertentu rasa bersalah itu selayaknya lah ada. Dan selayaknya memang kita itu tuh tidak merasa baik dengan terlalu cepat juga. Jadi itu sebabnya kadang-kadang kita masih terus merasa bersalah. Sekarang kita akan masuk ke poin berikutnya, yaitu bagaimanakah kita dapat mengampuni diri ya. Nah kita telah membahas mengapakah kita terus merasa bersalah. Sekarang mari kita lihat bagaimana kita dapat mengampuni diri. Nah ada 4 juga yang saya akan bagikan. Yang pertama adalah kita harus melihat dan mengaku dosa atau kesalahan yang telah kita perbuat apa adanya. Maksud saya, janganlah kita mengecilkan atau kebalikannya, membesarkan dosa. Firman Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, yang ingin saya garis bawah di sini adalah mengaku dosa ya. Bagaimanakah mengampuni dosa? Langkah pertama adalah mengampuni diri sendiri itu dimulai dengan melihat jelas apa yang kita lakukan. Nah, kecenderungan kita memang adalah mendistorsi ya, mengecilkan atau membesar-besarkan perbuatan kita. Tidak lihat apa adanya. Apa yang telah kita lakukan? Apakah kita telah berbohong, menipu orang? Apakah kita telah mengambil yang bukan milik kita? Apakah kita telah merugikan orang? Apa yang kita lakukan? Kerugian apakah yang ditimbulkan oleh karena perbuatan kita? Apa yang kita katakan suatu kita menipu orang? Ya, apa yang kita lakukan suatu kita berkhianat? Jangan kita itu tuh menggunakan bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang berbeda untuk mengurangi kadar perbuatan kita. Nah, kalau mau mengampuni diri, lihatlah perbuatan kita apa adanya. Rasanya ini memang berkaitan erat dengan bagaimana penanaman nilai-nilai itu dalam keluarga ya Pak ya. Selain itu juga mungkin norma masyarakat sekitar begitu Pak? Ada pengaruhnya betul sekali Bu Esther.
Jadi kalau memang kita itu tuh dibesarkan dalam rumah yang jelas ya, mempunyai nilai-nilai rohani yang sehat, yang baik, kita memang lebih bisa melihat ya perbuatan kita dengan jelas juga. Sebaliknya kalau dalam rumah kita atau kita dibesarkan dalam lingkungan di mana nilai-nilai rohani itu tidak jelas, mungkin sekali kita akan juga ya mengalami kesulitan melihat kadar dosa kita ya dengan tepat. Jadi ya betul sekali, lingkungan atau keluarga di mana kita dibesarkan akan mempengaruhi kejelian dan ketepatan kita melihat perbuatan dosa kita itu. Bagi orang-orang tertentu menipu hal yang sangat biasa dan tidak usah merasa bersalah. Bagi orang-orang tertentu menyikut orang lain demi kepentingan pribadi, hal yang sangat dibenarkan. Karena memang mereka tidak mempunyai standar nilai yang tepat ya. Nah, jadi memang kita perlu memiliki standar nilai yang tepat. Namun ada kalanya meskipun kita telah memiliki standar nilai yang tepat, namun kita itu tuh ya tidak nyaman melihat perbuatan kita yang salah itu. Jadi kita mengotak-ngatiknya, mengecilkan atau membesar-besarkannya sehingga nggak melihat dengan tepat. Ya, mengampuni diri harus diawali dengan mengakui dan melihat perbuatan kita apa adanya. Ya, itu dibutuhkan kejujuran gitu Pak Paul. Nah, itu yang seringkali kita sulit untuk jujur terhadap diri sendiri. Betul sekali Pak Gunawan. Ini memang perjuangan ya untuk bisa jujur dengan diri sendiri. Kita itu tuh susah jujur dengan orang lain, susah jujur dengan Tuhan. Namun salah satu masalah kita adalah susah jujur dengan diri sendiri. Perlu kedewasaan sebetulnya ya untuk bisa jujur dengan diri sendiri. Nah, kalau sudah begitu, kita sudah berupaya untuk jujur dengan diri kita sendiri. Lalu lingkungan itu tidak mendukung yang tadi Pak Paul katakan. Entah dia bisa mengatakan tidak apa-apa, atau sebaliknya malah memberatkan itu. Itu mempersulit kita untuk mengampuni diri kita sendiri. Betul sekali Pak Gunawan. Maka dalam kondisi seperti itu, kita harus maju ke langkah kedua, yaitu kita mesti melihat apa yang firman Tuhan katakan. Itu standar kita, itu tolok ukur kita. Nah, kita mesti percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh telah mengampuni dosa kita. Firman Tuhan di Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi jelas Tuhan telah mati untuk dosa-dosa kita. Tuhan telah mencucurkan darah-Nya ya untuk membayar semua perbuatan dosa kita itu. Jadi kita harus percaya Tuhan sudah mengampuni. Nah, ini nih yang jangan sampai kita kompromikan. Ada kalanya lingkungan akan berkata, tidak, kamu tidak diampuni, tidak terampuni, dosa kamu itu tuh melewati batas. Ada lingkungan yang akan membesarkan dosa. Seperti itu. Tapi ada lingkungan yang mengecilkan dosa. Oh, itu hal kecil, semua orang melakukannya. Oh tidak, kita kembali kepada firman Tuhan. Dosa itu apa? Dan yang kedua, apa yang Tuhan lakukan kepada kita yang berdosa sewaktu kita mengaku dosa kita kepadanya. Nah, dia berkata dia akan ampuni. Kalau begitu kita terima standar itu tuh. Tuhan mengampuni dosa sewaktu kita mengaku dosa kita itu. Kadang-kadang memang ya ada kalangan rohani begitu Pak Paul yang begitu sangat menekankan bahkan kepada anak-anak kecil gitu ya, bahwa karena kamu melakukan itu kamu akan dihukum Tuhan. Karena ketidaksempurnaan kamu ini kamu akan dihukum Tuhan. Harus jadi yang terbaik. Kalau nggak sempurna itu ya dikaitkan dengan penghukuman, tidak diterima. Nah, ini bagaimana nih Pak Paul? Seperti tadi saya singgung, sejak kecil memang kita dibesarkan dengan konsep bahwa kesalahan harus dibayar ya dengan penghukuman. Nah, pada akhirnya konsep itu tertanam dalam diri kita. Namun setelah kita makin dewasa ya, kita itu tuh akhirnya tuh membentuk sebuah gambar diri ya. Konsep diri tentang siapa kita. Kita itu tuh ya mengetahui kita punya kelemahan tertentu, tapi kita tahulah kita punya kebaikan tertentu. Ini nih menjadi sebuah keseimbangan, sebuah gambar diri dalam hidup kita yang seimbang ya. Dan kita ya misalkan lah ya, melihat diri kita lumayan positif, meskipun tidak sempurna. Waktu kita melakukan perbuatan yang benar-benar besar ya, melanggar hati nurani kita, melanggar norma-norma yang telah kita yakini, biasanya
kita itu tuh akan merasa diri kita itu tuh begitu jeleknya, begitu buruknya. Dengan kata lain, ketidaksempurnaan yang telah kita sadari ya, itu sekarang tuh harus kita definisi ulang. Sebab ketidaksempurnaan itu ternyata lebih berat lagi, lebih besar lagi daripada yang sebelumnya kita ketahui. Nah, ini yang berat. Dan inilah yang saya kira menyebabkan mengapa sebagian kita sulit untuk mengampuni diri. Kita hanya bisa mengampuni diri bila kita berhasil mengintegrasikan ketidaksempurnaan kita itu ke dalam gambar diri kita. Kita harus mengakui bahwa iya, saya telah berbuat sejahat ini nih. Dan yang berbuat itu adalah saya. Dan sekarang saya itu tuh tidak lagi seperti yang dulu saya pikirkan. Gambar saya itu tuh sekarang sudah harus berubah. Sekarang saya harus integrasikan. Saya harus masukkan catatan kejelekan saya itu tuh ke dalam konsep diri saya yang baru ini nih. Nah, sekali lagi, ini akhirnya yang memang menyulitkan kita untuk mengampuni diri. Kenapa? Sebab kita seringkali melawan, kita resisten terhadap gambar diri yang baru, yang lebih buruk ini nih. Kita tidak bisa menerimanya. Saya kira itulah sebabnya kita mencoba untuk menghukum diri ya. Seolah-olah kita ingin membayar perbuatan dosa kita dengan hukuman itu, dengan harapan tersirat bahwa setelah kita bayar hukuman dosa itu tuh, diri kita yang semula akan kembali, akan muncul lagi tuh, akan baik seperti dulu lagi. Tidak memang. Sebab kita tidak bisa membayarnya kok. Tidak bisa kita itu menebusnya. Jadi kita harus terima diri kita memang sekarang tidaklah seperti dulu. Ada kecacatan yang baru yang sekarang melekat pada diri kita. Ya, firman Tuhan berkata, mengingatkan kita di 1 Yohanes 1 ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Firman Tuhan mengingatkan kita memang orang berdosa, dan meskipun kita berusaha tidak berdosa, karena itu yang Tuhan minta, tapi kadang-kadang kita jatuh lagi. Nah, waktu kita jatuh, kita harus terima ya bagian kejatuhan itu dan masukkan itu ke dalam diri kita sekarang ini apa adanya. Berarti harus ada perubahan di dalam diri orang itu mengenai pola pikirnya dan sebagainya, Pak. Betul sekali Pak Gunawan. Dan ini memang langkah yang berikutnya dan terakhir bagaimana mengampuni diri, yaitu memang kita mesti berubah. Apapun yang kita katakan, kalau kita tidak berubah, kita tetap akan sulit mengampuni diri. Sebab kita masih melihat yang sama pada diri kita. Yang jelek itu kok masih tetap kita lakukan. Ya makanya susah untuk kita mengampuni diri. Saya akan kutip dari Efesus 4 ayat 22 hingga 24. Bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Mesti berubah. Semakin berubah, semakin akhirnya mudah kita mengampuni diri. Sebab kita sendiri pun melihat kita telah berubah. Tapi kalau kita tidak berubah, terus kita buru-buru mengampuni diri, itu penipuan berikutnya terhadap diri sendiri yang akhirnya melestarikan rasa bersalah itu. Ya, mungkin orang yang sudah menjalani hukuman karena kesalahannya, misalnya saja di penjara dan sebagainya, dia akan lebih mudah mengampuni dirinya karena merasa sudah membayar kesalahannya, Bapak. Betul. Dan ini adalah bagian dari konsep keadilan yang memang tertanam dalam diri kita. Kita telah berbuat salah, kita telah membayarnya, dan kita merasa lebih lega begitu. Tapi sekali lagi kita kembali lagi kepada firman Tuhan, Pak Gunawan. Masalah rasa bersalah di satu pihak memang masalah manusia. Namun di pihak lain ini masalah rohani. Karena yang hanya dapat ya benar-benar menghapus bersih rasa bersalah adalah Tuhan. Karena kita tahu kok bahwa kita itu tuh berdosa terhadap Tuhan. Pada akhirnya, ujung-ujungnya kita berdosa kepada Tuhan. Memang ya dalam tindakan nyatanya kita merugikan atau melukai orang, namun ujungnya adalah kita berdosa terhadap Tuhan. Maka pada akhirnya kita harus berdamai dengan Tuhan. Dan dialah yang telah berjanji bahwa dia akan mengampuni dosa kita. Maka kepadanya lah kita datang.
Ya kadang-kadang itu timbul gitu Pak Paul, perasaan-perasaan, ingatan-ingatan yang seolah-olah menuduh kita gitu Pak Paul. Nah ini mengatasinya kadang-kadang sulit. Kita terima. Kita katakan, Tuhan, waktu saya mengingat perbuatan saya merasa malu, saya merasa bersalah lagi. Tapi setelah kita akui, kita kembali lagi kepada firman Tuhan yang sudah menjanjikan pengampunan itu. Dia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita. Kita percaya itu. Itu fakta. Dan itu adalah janji dari mulut Tuhan sendiri. Dan Tuhan tidak pernah memberikan janji bohong. Apakah menceritakan kesalahan itu kepada orang lain yang dia yang dekat gitu Pak Boleh? Itu akan menolong dia untuk bisa mengampuni dirinya sendiri? Akan menolong Pak Gunawan, betul sekali. Itu poin yang baik. Jadi ada baiknya memang kita juga memberanikan diri ya mengaku ya kepada sesama kita. Kepada seseorang yang kita anggap rohani dan dapat memahami kita. Nah kepadanya lah kita datang mengaku perbuatan kita. Nah itu akan menolong kita juga ya melihat masalah perbuatan kita dengan lebih jernih. Sekaligus ya menanamkan rasa pertanggungjawaban. Sehingga lain kali kalau kita berbuat dosa yang sama, kita akan merasa jauh lebih malu ya, karena kita tahu sudah ada orang yang sudah kita ceritakan. Ya beberapa orang itu sampai memutuskan untuk bunuh diri Bapak, karena dia tidak bisa lagi menanggung rasa bersalah pada dirinya sendiri. Dia harus berkata jangan sampai membunuh diri ya, dan dia harus berkata betul saya tidak bisa ya melakukannya, yaitu mengampuni diri. Tapi Tuhan sudah mengampuni saya, maka yang saya harus lakukan adalah meminta Tuhan mengampuni diri saya melalui diri saya juga. Jadi terus meminta Tuhan menolong diri kita agar kita bisa mengampuni. Sebab Tuhan sudah mengampuni. Dan itu adalah yang terpenting. Ya terima kasih sekali Pak Paul untuk penghiburan dan penjelasan ini. Juga Ibu Esther terima kasih. Saya percaya ini menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi para pendengar kita. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengampuni diri. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga.